Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2305 11 11 81. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar sendiri hanya memiliki dua dimensi saja, yaitu panjang dan lebar, serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, ada pun macam-macam dari bangun datar sendiri, yaitu yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat jajar genjang, yang kelima trapesium, yang keenam layang-layang, yang ketujuh belah ketupat, dan yang terakhir lingkaran. Yang pertama yaitu persegi, adapun ciri-cirinya yaitu memiliki sisi-sisi yang sama panjang, memiliki dua diagonal yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 titik sudut, dan memiliki 4 sumbu simetri putar. Adapun rumus untuk menjadi persegi, yang pertama yaitu luas, sisi kali sisi, dan keliling 4 kali sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang, adapun ciri-cirinya yaitu memiliki 4 sisi saling berhadapan, sama panjang dan sejajar. Yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar. Yang ketiga memiliki 2 diagonal yang berpotongan menjadi 2 bagian sama panjang. Yang keempat memiliki 2 sumbu simetri lipat. Yang kelima memiliki 2 sumbu simetri putar. Dan yang keenam memiliki sisi-sisi persegi panjang yang saling tegak lurus. Yang ketiga yaitu segitiga, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, yang ketiga segitiga siku, dan yang keempat segitiga sembarang. Yang keempat itu jajar genjang, memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang, yang kedua tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar, yang ketiga memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan saling sejajar, yang keempat memiliki 4 titik sudut saling berhadapan sama besar dan berpasangan, dan yang kelima memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat. Yang kelima trapesium, memiliki ciri-ciri yang pertama, trapesium memiliki berbagai macam bentuk, yang kedua memiliki 4 sisi, dan yang ketiga memiliki 4 sudut. Yang keenam layang-layang, memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki 1 sumbu simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri putar. Yang kedua memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, yang ketiga memiliki 4 titik sudut, dan yang kelima memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Yang ketujuh belah ketupat, memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki 4 titik sudut yang saling berhadapan dan sama besarnya. Yang kedua memiliki 2 diagonal yang berpanjangnya berbeda. Yang ketiga memiliki 2 sumbu simetri lipat dan simetri putar. Yang kelima memiliki sisi yang tidak tegak lurus. Dan yang keenam memiliki 2 jumlah sudut yang berdekatan sebesar 180 derajat. Nah, yang terakhir lingkaran, yang memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari. Yang kedua memiliki simetri lipat dan putaran jumlah tidak terhingga. Yang ketiga memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Yang keempat memiliki 1 titik pusat. Yang kelima memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi yang seimbang. Yang keenam memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran. Dan yang terakhir memiliki diameter yang konstan. Nah, selanjutnya yaitu bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bentuk bangunan yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang memiliki 3 dimensi dan sering disebut dengan 3D. Dimensi tersebut antara lain panjang, lebar, dan tinggi. Adapun macam-macam dari bangun ruang yaitu yang pertama tabung, yang kedua kerucut, yang ketiga bola, yang keempat kubus, yang kelima balok, yang keenam prisma, dan yang ketujuh limas. Yang pertama yaitu tabung. Adapun ciri-ciri dari tabung sendiri, yang pertama memiliki 2 lingkaran pada ujungnya dan bentuknya seperti silinder. Yang kedua memiliki 3 rusuk. Yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Yang keempat terdapat sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Dan yang kelima memiliki 2 rusuk lengkung. Yang kedua yaitu kerucut. Adapun ciri-ciri dari kerucut sendiri, yang pertama memiliki alas lingkaran dan 1 titik di atasnya. Yang kedua memiliki 2 rusuk yaitu jari-jari dan garis pelukis. Dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut.
Yang ketiga yaitu bola. Adapun ciri-ciri dari bola sendiri, yang pertama memiliki bentuk bulat sempurna, yang kedua tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut, yang ketiga hanya memiliki satu sisi saja. Yang keempat yaitu kubus. Adapun ciri-ciri kubus sendiri, yang pertama memiliki 6 sisi yang sama besar, yang kedua memiliki 12 rusuk dengan panjang yang sama, yang ketiga memiliki 8 titik sudut dengan sudut-sudut yang sama besar, yang keempat memiliki 12 buah diagonal sisi, yang kelima terdapat 4 buah diagonal ruang dan 6 buah bidang diagonal. Yang kelima balok. Adapun ciri-ciri dari balok, yang pertama memiliki 6 sisi, yang kedua memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut, yang ketiga memiliki 12 diagonal sisi, yang keempat terdapat 4 diagonal ruang dan 6 bidang diagonal, dan yang kelima sisi-sisi bidangnya berbentuk persegi panjang. Yang keenam yaitu prisma. Adapun ciri-ciri dari prisma, yang pertama memiliki dua sisi segitiga atau dua sisi segi empat yang sejajar dan bentuknya sama. Yang kedua memiliki jumlah rusuk dan titik sudut yang berbeda. Yang ketiga memiliki bidang sisi tegak yang berbentuk jajar genjang. Dan yang keempat semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang. Dan yang terakhir yaitu limas. Adapun ciri-ciri dari limas sendiri, yang pertama memiliki alas segi empat atau segitiga dan memiliki satu titik di atasnya. Yang kedua memiliki jumlah rusuk dan titik sudut yang berbeda tergantung pada jenis limas. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai bangun datar dan bangun ruang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.